kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kaulah pengharapan kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Aba ya Bapa, agar kami mengerti isi hati-Mu. Dan kami mengenal lebih lagi Tuhan, Engkau yang sudah menjadi juru selamat kami. Berfirmanlah Aba ya Bapa. Biar firman itu jatuh di tanah yang subur di setiap hati kami. Dan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan hidup kami menjadi inspirasi buat banyak orang di luar sana. Kami bukan saja mendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berbicaralah saat ini. Pengurapan Allah turun atasku, atas kami semua. Hikmat, marifat, pewahyuan mengalir atasku. Aku bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa Tuhan. Hanya Yesuslah yang luar biasa. Terima kasih Bapakku yang baik. Yang siap kita katakan amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa ya. Kita bersyukur karena kita ada hari ini itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya gak usah memperkenalkan diri lagi ya. Oh perkenalan. Wow, nama saya Elsa Imelda Solihin. Istri almarhum Parisa Solihin. Wow, saya bersyukur, terima kasih Ibu sudah diundang di tempat ini. Suatu kehormatan, terima kasih. Tanpa Tuhan saya nggak mampu. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Kalau hari ini ada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan karena kasih Tuhan. Amin. Kita bersyukur ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan sudah menolong dan menyertai kita di tahun 2024. Dan biarlah Tuhan yang sama, Tuhan menyertai kita dan berjalan bersama-sama kita di tahun 2025 ini. Amin. Dan kita harus tetap optimis di dalam menjalankan tahun 2025. Walaupun isu-isu mengatakan ekonomi tidak baik, tetapi biarlah kita semua mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan baru di tahun 2025 ini. Amin. Dan ibu-ibu, saudara, ibu-ibu yang cantik, biarlah memasuki tahun 2025 ini Anda minta hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat itu penting. Supaya apa, kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana di dalam kita mengambil setiap keputusan demi keputusan. Amin. Ya, bukan itu aja, agar kita nggak salah langkah. Ya, di dalam menjalankan kehidupan ini. Karena kesalahan manusia dapat menyebabkan bahaya. Ya, kita bisa mengambil keputusan yang salah dan yang berdampak buruk bagi hidup kita. Maka itu kita minta hikmat Tuhan. Amin. Dan melalui firman Tuhan hari ini kita semua dapat dikuatkan dan menerima janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, tema hari ini adalah hadapi dan terima janji Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, hadapi dan terima janji Tuhan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pasang surut, betul? Ya, ada suka, ada duka, ada kegagalan, ada kemenangan, ya. Ada kekecewaan, banyak hal yang kita alami, ya. Dan masa lalu pun kadang-kadang membebani hidup kita. Ya, mungkin ada kesempatan-kesempatan yang terlewatkan dalam hidup kita. Yang tidak kita ambil. Nah, sementara masa depan pun seringkali menyelimuti kita. Dengan apa? Ketakutan, ya, kekhawatiran. Yang padahal belum tentu itu terjadi. Kadang kita terlalu overthinking. Padahal penyertaan Tuhan sudah nyata dari tahun 2024. Mungkin sampai dari waktu kita lahir
sampai hari ini penyertaan Tuhan tuh sempurna buat kita. Tapi kadang kita terlalu overthinking. Hidup adalah perjalanan yang jauh namun singkat. Betul? Maka pastikan untuk hidup yang di jalan yang benar. Bukan itu aja. Raihlah sukses yang bernilai kerajaan sorga. Itu yang terpenting. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diundang untuk menambatkan hidup kita pada sifat-sifatnya yang tidak berubah. Amin. Dan yang tidak tergoyangkan. Ya. Karena semua itu kedaulatannya Tuhan. Dan tidak tergoyangkan. Tiba-tiba tanggal 2 Juli. Suami saya sakit. Semua tiba-tiba. Hidup itu misteri. Kita gak tahu. Harus masuk rumah sakit. Tanggal 2 itu saya sudah siap mau tidur. Karena saya capek seharian saya bebenah. Suami saya lagi masih nonton di tempat tidur, senderan. Tiba-tiba dia sakit. Aduh-aduan. Terus dia keluar ke kamar mandi, terus dia masuk lagi. Mau rebahan lagi, semakin sakit. Apa yang terjadi? Saya bilang, yuk kita ke dokter. Saya bilang, yuk kita ke dokter. Saya bilang, ke dokter rumah sakit di mana yang ada di depan kompleks kita. Akhirnya pergi ke sana. Itu tanggal 2, tanggal 3. Gak ada tindakan yang lain gitu. Cuma dikasih painkiller, obat lambung. Akhirnya saya ngobrol sama wakil saya. Terus saya juga cerita dengan teman dekat Pak Risa. Mereka bilang, ibu mendingan pindah. Dia bilang, ya, tapi Pak Risanya gak mau pindah. Saya bilang gitu. Ya udah kalau enggak ibu minta USG. Ya udah, akhirnya saya inisiatif saya minta USG. Hari itu sebelum USG dicek dulu sama dokter jaga. Kaki suami saya diangkat. Pokoknya dicek lah secara yang kelihatan ya. Enggak sakit. Berarti bukan usus buntu dong. Setelah itu setelah di USG dinyatakan usus buntu. Kemudian dokter mungkin masih ragu ya, dokter internisnya. Dia bilang nanti akan di CT scan sama dokter bedah umum. Oke. Nah waktu selama perjalanan suami saya diambil tindakan, ya itu ada teman anak saya Belle. Dia seorang dokter dan dia nemenin pada saat itu. Dia bilang oke, dia bilang sama dokter yang CT scan. Saya minta hasilnya ya, hasil CT scan. Dia mau kasih ke temannya, bukan teman spesial seniornya di rumah sakit lain. Selesai CT scan, terus selesai. Temannya Bella ngomong gini, ini hasilnya pankreas. Jadi, tapi waktu hari Kamis siang, dokter bedah masih bilang ini usus buntu. Wow, akhirnya saya memang nggak sejahtera gitu ya, nggak sejahtera. Saya udah dari tanggal 2, tanggal 3 udah kurang tidur. Terus saya bilang, saya pulang dulu ya Pak. Saya bilang, saya mau istirahat. Saya bilang gitu. Oh oke. Dia pulang. Terus, rambut. Akhirnya setelah itu saya pulang. Tapi saya nggak bisa istirahat, saya berdoa, saya bilang Tuhan saya gak sejahtera ya Tuhan, saya bilang. Ini kenapa ya, saya bilang. Kalau dibilang ini bukan usus buntu, saya tahu, saya bilang. Kalau memang dibilang pankreas, ya bisa jadi karena udah dicek secara di luar gitu ya. Itu nggak sakit gitu suami saya. Terus saya telepon lagi wakil saya, dia bilang, ibu pindahin aja bapak, pindahin. Oke deh. Akhirnya saya nggak istirahat, saya balik ke rumah sakit. Nah waktu saya balik ke rumah sakit di situ ada adik ipar saya, adiknya Parisa yang perempuan sama ibu mertua saya. Saya langsung bilang gini, Pak, yuk Papa pokoknya harus keluar dari rumah sakit ini supaya jangan jadi bahan percobaan. Saya nggak mau. Yuk Pak, keluar. Terus kata adik ipar saya sama ibu mertua saya bilang gini, ya udah pindah aja di mana di rumah sakit itu ada tantenya. Dokter mata.
Akhirnya dia mau pindah. Ya, pindah malam itu, sampai di rumah sakit itu udah malam. Akhirnya mungkin si tantenya udah telepon ke dokter-dokter lain, dibilang operasi malam itu. Nah, tapi tetap masih diagnos usus buntu. Setelah dicek dulu kan, harus cek darah dulu segala macam, hasilnya kurang bagus. Jadi tidak jadi dioperasi. Nah oke, akhirnya Pak Risa masuk ke kamar biasa. Ke kamar biasa, saya bilang oke ya Pak, saya pulang. Saya mau istirahat, kamu sama Keisha, anak saya yang paling kecil. Dah jam 7 pagi Keisha udah ngomong gini, Mama ini dokter ahli ginjal bilang papa harus masuk ICU. Hah kenapa? Iya karena nafasnya udah, jadi infeksinya udah semakin tinggi. Sepsis, betul. Akhirnya oke, ini saya cepat ke rumah sakit, kemudian Sabtu diambil tindakan operasi. Betul sekali bahwa itu pankreasnya udah kayak orang, apa sih kalau sariawan itu udah seperti itu. Hanya dibersihkan karena gak bisa bikin apa-apa. Ya, enzim itu mengeluarkan zat-zat asam. Nah, setelah operasi tanggal berapa? 6 apa 5 saya lupa. Pokoknya hari Sabtu, hari Minggu Pak Risa sudah siuman. Tapi nggak bisa ngomong karena pakai ventilator. Masih bisa diajak bercanda, bisa tulis segala macam. Tetapi mulai Senin, Selasa, Rebo dia mulai gelisah. Mungkin karena painkillernya juga udah hilang. Ya jadi dia udah merasa sakit dan hampir tangannya tuh mencabut ventilator. Jadi untuk supaya dia bisa tenang dikasih obat penenang. Udah akhirnya, tapi di situ saya ingat janji Tuhan. Saya itu suka bangun jam 3, jam 4. Pokoknya saya suka bangun berdoa. Nah waktu seminggu sebelum Pak Risa masuk rumah sakit kejadian ini, Tuhan tuh ngomong sama saya, tenangkan hatimu, jaga hatimu, persiapkan hidupmu. Saya nggak tahu tadinya, tapi begitu menjalankan dari minggu pertama, minggu kedua, terus saya bilang, oh ini ya, saya bilang, saya harus benar-benar, Tuhan tuh benar menginfuskan ketenangan yang luar biasa buat saya. Dan itu dampaknya kepada anak-anak saya. Dia lihat ibunya kok bisa tenang. Bukan kepada anak-anak saya aja. Kepada orang-orang yang datang. Pada saat itu mereka peluk saya. Mereka yang nangis dia bilang kok kamu bisa kuat. Waktu mereka datang teman-teman. Wah itu yang visit itu banyak banget. Sangat banyak. Bukan itu aja. Sampai saya bilang gini. Itu tuh bukan saya. Kalau saya mungkin sebagai manusia saya nggak mampu. Bayangin saya 2 bulan harus datang ke rumah sakit 10:30, pulang jam 9 malam. Itu terus menerus begitu. Tapi disitulah kalau kita cari Allah, cari Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu turun atas kita. Gak ada yang tepar. Dan bukan itu aja, selama Pak Risa masuk rumah sakit, saya bangun jam 2:30, Tuhan bangunnya saya 2:30, ntar bangunin lagi jam 4. Saya sampai bilang ini, Tuhan, saya ini besok pagi mesti ke rumah sakit. Gak doa. Dan Tuhan terus kasih firman, menguatkan. Tapi benar di saat kita cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Minggu ketiga, akhirnya sudah mulai membaik, bisa dikasih susu 50 cc, 50 cc. Pas 50 cc yang ketiga, suami saya perutnya besar. Dioperasi lagi. Banyak pembekuan darah sampai 1 seperti ini. Wow. Itu operasi kedua. Operasi ketiga, ususnya robek karena zat asam itu merusak organ tubuhnya yang lain, yaitu usus. Tetapi disitulah ibu-ibu, bila Anda mempunyai persoalan, masalah, saya cuma mau bilang, minta kepada Tuhan ketenangan. Di saat Anda bisa tenang, Anda bisa berdoa. Amin.
Sampai susternya ngomong gini, saya bingung lihat istrinya Parisa sama anak-anaknya. Kalau datang tuh gak ada sama sekali mukanya yang kusut gitu. Mereka tuh sukacita. Saya bilang itu Tuhan. Dalam satu gedung itu merasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Saya minta pendoa datang setiap hari. Jam 10 sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 6 sore. Orang-orang yang datang saya ajak berdoa. Kenal gak kenal gandengan tangan. Itu hadir Tuhan yang sangat terasa banget. Sampai anak rohani saya. Dia bilang sama susternya gini. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya. Saya sembuh. Dia lagi masuk rumah sakit juga. Di lantai yang sama, lantai 7. Saya percaya saya sembuh. Besok saya pulang dan itu terjadi. Suster yang merawat bilang gini. Iya ya. Baru pertama kali rumah sakit ini. Yang visitnya paling banyak itu di tempat Pak Pendeta. Bukan itu aja. Orang-orang, pasien-pasien, keluarga-keluarga pasien yang ada di ICU. Itu minta doain sama pendoa. Ada lagi yang saya doain, wah pokoknya banyak. Kejadian demi kejadian suaminya sembuh pulang. Bukan itu aja, ada pemulihan-pemulihan yang terjadi loh. Yang tadinya orang ini ketemu orang ini kayaknya males banget. Tapi saya bilang, ampuni. Jangan keraskan hatimu. Ini Tuhan, ini waktunya. Wow, itu luar biasa banget. Makanya saya bilang, hidup itu misteri, kita gak tahu. Amin. Kita yang masih ada di sini, ini tugas kita. Yaitu menyelesaikan amanat aku. Amin. Kalau saya masih ada hari ini, saya cuma lihat jiwa-jiwa. Keluarga kami, saya, anak saya, mantu semua melayani. Satu dengan yang lain, saling menopang. Dan kita cuma satu, fokus kita, Tuhan dan jiwa-jiwa. Masih banyak tugas. Amin. Itulah ibu-ibu yang cantik. Biarlah kita hidup lebih sungguh-sungguh dan hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Gak bisa main-main lagi. Hari-hari ini Tuhan mau datang. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Oke. Kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah ragu akan rancangan Tuhan. Jangan pernah bimbang akan rancangan Tuhan. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Betul? Jangan pernah ragu oleh rancangan Tuhan. Jangan. Kalau kejadian demi kejadian yang tidak enak maupun yang enak, ngucap syukur aja. Gak gampang, Bu. Makanya jangan pakai pikiran sendiri. Pakai pikiran Kristus. Tanpa pikiran Kristus kita gak bisa apa-apa. Yang dimaksud dengan damai sejahtera atau kedamaian, apa sih? Jika kita ada di tengah-tengah masalah, kita tetap ada ketenangan hati. Itu arti sebenarnya dari kedamaian. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Seperti yang saya alami. Saya tetap diberikan ketenangan yang datang daripada Tuhan. Itu yang sebenarnya damai sejahtera itu. Kenapa? Yang terutama Tuhan ingin mengubahkan apa? Hati kita terlebih dahulu. Maka keadaan yang kita alami itu akan berubah. Waktu mau dioperasi yang kedua, dokter bilang gini, Ibu yakin Bapak
mau dioperasi lagi. Ini bisa bisa mati di atas meja operasi loh Bu. Saya cuma bilang gini sama dokternya, dok, kita berdoa aja ya. Biar tangan Tuhan yang tidak terlihat, itu yang mengoperasi suami saya sendiri. Dokternya langsung bingung. Karena kebanyakan dari saudara sepupu kita. Dia orang bingung. Oh gitu ya, iya dok. Udah dokter gak usah khawatir, gak usah takut dok. Kita berdoa aja. Sampai saya ajak doa loh. Saya, mantu saya sama anak saya Kesia. Yuk dok kita berdoa. Dan dia begitu selesai operasi yang dia, wow itu waktu operasi kedua itu kayaknya genting buat mereka. Karena mereka takut sesuatu yang mereka pikirkan itu terjadi. Enggak terjadi. Kalau memang bukan waktunya Tuhan. Ada salah satu suster yang saya nggak kenal ya, belum kenal pada saat itu. Dia baca manajemen grup rumah sakit itu. Pak Risa Solihin mau dioperasi. Dia telepon ibunya waktu itu di Jawa. Di Solo apa di mana aku lupa deh. Ibu aku mau nemenin Pak Risa Solihin. Ibu tahu nggak hamba Tuhan ini? Oh tahu, aku ngefans sama Pak Risa. Aku tahu Pak Risa lagi sakit. Aku suka lihat kok di YouTube. Ya wes, ibu dukung doa. Oke, anak itu pergi. Itu hari Minggu. Hari Minggu suami saya dioperasi. Dia sebenarnya nggak ada tugasnya. Dia ikut operasi. Setelah ikut operasi, sebelum ikut operasi, Tuhan ngomong gini sama dia. Doain alat-alatnya. Alat-alatnya yang takutnya nanti henti jantung lah, apalah semua. Didoain, ini gak dipakai, ini dipakai, gak dipakai. Wah terus, bener itu alat semua gak dipakai. Anda tahu, itu suster ngeliling waktu mau dioperasi. Dia ajak dokternya juga berdoa. Banyak yang muslim. Setelah itu dia bantuin sambil dia keliling. Biasanya kalau orang operasi kan ada lagunya ya. Instrumen itu sama sekali gak ada. Yang nyanyi itu si suster doa keliling. Sambil nyanyi. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Saya dan teman-teman keluarga itu di luar. Wah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Udah kayak KKR. Wow luar biasa. Biarlah kita hidup dalam rancangan Tuhan. Jangan keluar daripada rancangan Tuhan. Tuhan mau mengubahkan hati kita. Untuk terus terpaut akan Dia. Mengandalkan Dia. Walaupun akhirnya suami saya harus dipanggil. Saya harus marah? Ya enggak. Itu udah kedaulatannya Tuhan. Saya cuman bisa bilang oke, makasih Tuhan, aku bersyukur. Sekarang tinggal giliran saya. Suami saya mah cuman udah enak di sana. Dan saya percaya, saya cuman sementara berpisah dengan suami saya. Saya hanya cuman sementara. Nanti Tuhan datang, kita bisa bersama-sama di tempat ini. Di sorga. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Karena Tuhan tidak menjanjikan tidak adanya pencobaan di dunia ini. Enggak ada. Yang Dia janjikan cuman kehadirannya. Bukan kehadirannya aja, tetapi apa bantuannya. Kedamaiannya yang sempurna di saat kita mengalami pencobaan itu. Agar kita kuat. Dan kita akan menerima apa? Hari depan yang penuh harapan. Beri kemuliaan yang panjang buat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Karena pencobaan masalah itu membawa kita dekat kepada Tuhan. Amin. Membawa kita intim dengan Tuhan. Bukannya malah jauh daripada Tuhan. Untuk kita bisa mengenal isi hatinya. Tahu jalan-jalannya. Itulah pencobaan. Membawa kita kepada Tuhan. Karena iman yang besar adalah hasil dari ujian yang besar.
Dan kemenangan yang besar hanya dapat diperoleh dari sebuah tantangan yang besar. Kita kan penolong, kita kan pendoa. Jangan takut akan tantangan. Wanita lebih kuat. Amin. Kita lebih lagi banyak berdoa buat anak-anak, buat suami kita. Buat keluarga kita. Buat orang-orang yang kita kasih. Amin. Dan di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Dan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang pertama, hadapi dan uraikan masalahmu bersama Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Hadapi dan uraikan masalahmu bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang menghadapi masalahnya akan cenderung cepat mendapatkan pelajaran berharga. Coba quotes-nya tolong ditampilkan. Orang yang menghadapi masalahnya akan cenderung cepat mendapatkan pelajaran berharga daripada orang yang menghindar dari masalah. Jangan pernah menghindar dari masalah. Hadapi, disitulah pelajaran berharga buat Anda dan saya. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di saat Anda ada di dalam persoalan hidup, Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Bukan pakai kekuatan sendiri. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan apapun yang ada dalam diri kita. Maka engkau akan menerima kelegaan. Engkau akan menerima kelegaan. Kalau mau dipikir-pikir, saya harus gantiin suami saya menjadi gembala. Waktu Pak Niko datang, Pak Niko cuma bilang ini, teruskan. Apinya harus lebih besar dari ini. Saya sampai bengong. Oh iya, apa saya mampu? Tapi kembali lagi, saya gak mau pakai otak saya yang kecil ini. Yang sebesar Bapak. Tapi saya mau, biar Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan buat saya. Buat keluarga saya. Buat para volunteer, pengurus tim yang ada di gereja saya. Kita terus terang solid banget. Satu dengan yang lain. Kita membackup. Luar biasa Tuhan. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kembali lagi, ketenangan. Karena kuk adalah alat yang berupa sebatang kayu yang dibentuk sedemikian rupa untuk dipasangkan ke leher seekor sapi atau seekor kerbau. Nah, fungsi dari kuk ini adalah agar petani dapat apa? Mengarahkan langkah sapi atau kerbau yang akan dipakai untuk membajak sawah. Ya. Nah, kuk itu membuat sapi atau kerbau agar taat kepada petani di saat diarahkan yang diinginkan oleh petani. Begitu juga hidup kita, biarlah kita taat akan Tuhan. Kita taat dalam Tuhan, taat apapun dalam pekerjaan, dalam rumah tangga apapun. Mendatangkan berkat. Tadi saya baru cerita sama Ibu Lea. Ketaatan mendatangkan berkat. Saya alami. Saya dari nol, dari zero hidup saya. Sampai hari ini. Tuhan pelihara tuh. 31 tahun saya melayani bersama Pak Risa. Saya cuma taat dan setia. Orang minta Pak Risa, Pak buka di sana yuk di kota besar. Pak ini, enggak. Cukup aja di Sawangan. Taat aja sama Tuhan. Kita gak lihat itu. Kita cuma fokus Tuhan dan kita mau taat. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Bukan itu aja, kita akan menerima hukum kasih karunia itu. Yang melimpah atas hidup kita. Ketaatan kita, ada quotes berkata, ketaatan kita kepada perintahnya akan dipakai dan dikerjakan untuk rencananya digenapi. Coba kalau saya bilang, enggak saya gak mau gantiin suami saya. Apa jadinya? Rencana Tuhan gak digenapi.
Justru karena saya taat, oke, Tuhan tolong saya. Setiap perintahnya, oke. Nah itu dipakai, dikerjakan untuk rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu dan saya. Kalau kita ada persoalan atau pencobaan, bawa sama Tuhan. Jangan dibawa-bawa terus, dipangku di persoalan. Capek. Jadilah orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Amin. Karena rencana Tuhan terjadi di dalam hidupmu dan saya. Bila engkau mau menerimanya, mau melakukannya, maka janji Tuhan akan digenapi. Karena rencana Tuhan tuh baik loh buat kita. Cuman kitanya aja yang terlalu berbelit-belit, yang berkelit-kelit. Kitanya aja. Ayat 29 mengatakan kalau Tuhan itu lemah lembut, betul, dan rendah hati. Ya. Lemah lembut. Tolong ini kan quotes yang satu lagi. Lemah lembut merupakan suatu sikap di hadapan Allah ketika kita menerima perlakuannya terhadap kita sebagai kebaikan dan kita tidak menolak atau melawannya. Lemah lembut adalah sifat Tuhan. Tuhan adalah Allah yang rendah hati. Belajarlah dari Dia. Amin. Belajar dari Dia. Waktu kita menerima kelemah lembutan Tuhan, kita memiliki apa? Pertama, kita mampu menguasai diri kita. Amin. Yang kedua, kita mau menerima pengajaran dan teguran. Kita bisa menguasai di saat kita mau marah. Ini bisa gak ya saya marah, ntar orangnya gimana. Jadi dikuasai. Menguasai dalam segala hal lah, apapun lah. Tadi soal makanan juga ya Bu ya. Bukan nih mulut, perkataan kita. Kita mau ngomong sesuatu yang gak benar. Tapi kita percaya, Tuhan memberikan kelemah lembutan buat kita. Kita gak jadi ngomong. Justru kita memperkatakan firman, membangun. Dan juga jaga mulut kita. Jangan segala dimakan. Menguasai diri kita loh. Dalam perkataan, dalam tindakan. Dalam soal makan. Yang akhirnya apa? Ya kita juga yang sakit. Betul? Semua itu perlu penguasaan diri. Yang kedua, kita mau menerima pengajaran dan teguran. Kalau Anda ditegur oleh teman atau pemimpin di sini, jangan marah. Terima dengan lemah lembut. Terima dengan kerendahan hati. Mungkin dengan suami, mungkin dengan anak yang merasa, siapa lu gitu. Enggak. Pengajaran itu, keteguran itu datangnya dari sekitar kita. Dari kehidupan kita. Yang ketiga, kita mau karakter kita dibentuk. Dalam setiap persoalan masalah, karakter kita dibentuk. Karakter saya dibentuk. 4, jika kita mendapatkan, jiwa kita mendapatkan ketenangan. Ada satu suami istri. Saya dikasih podcastnya mengenai suami istri ini. Saya bilang, loh kayaknya saya kenal orang ini. Itu yang kasih tuh podcast itu ada ipar saya yang muslim. Dia kasih itu saya bilang ini kayaknya saya kenal nih. Ternyata suaminya selingkuh. Suaminya seorang pilot. Dan suaminya itu selingkuh. Setiap kali suaminya selingkuh. Apa yang dilakukan istrinya? Doain suaminya, doain selingkuhnya. Habis itu selesai. Bukan itu lagi. Kalau suaminya begitu lagi, didoain lagi begitu. Dan terus menerus. Saya percaya istrinya mendoakan suaminya itu melakukan perintah Tuhan. Dia tidak menyimpan kesalahan suaminya. Dia bilang, ya udah selesai, habis saya doain selesai. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena Tuhan menginfuskan kelemah lembutan kepada istrinya. Dan dia mau dibentuk.
Persoalan masalah datang kadang-kadang juga untuk kita. Untuk kita bisa menguasai diri kita. Sampai suaminya waktu di podcast ngomong gini. Kalau orang dunia melihat istri saya itu bodoh ya. Wanita-wanita yang luar biasa. Gak apa-apa dunia bilang kita bodoh. Tapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena apa? Kita mau taat. Yaitu melakukan perintahnya. Bahwa kita hanya bisa cuman mendoakan. Akhirnya apa? Suami istri ini. Suaminya bertobat dan mereka menjadi pelayan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Waktu Parisa meninggal, waktu meninggal mereka datang. Ya puji Tuhan. Ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Seperti orang bermimpi. Ya. Kalau sesuatu yang diubahkan sama Tuhan, yang tadinya aduh koknya susah ini orang berubah. Tetapi begitu Tuhan ubahkan. Seperti orang bermimpi kata firman Tuhan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bilang sama Prabowo ntar dulu ya. Saya lagi khotbah. Oke, di silent ya ibu-ibu ya. Mohon dengan hormat ya. Jadi apa? Ambil keputusan untuk menetapkan skala prioritas. Ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ambil keputusan untuk apa? Menetapkan skala prioritas. Mulai dengan yang bisa kita kerjakan. Jangan memulai dengan apa yang tidak kita bisa kerjakan. Itu namanya menguraikan. Ya, jangan terbiasa ambil jalan pintas. Katakan sama-sama saya, jangan ambil jalan pintas. Belum apa-apa udah minta cerai. Belum apa-apa udah marah sama Tuhan. Belum apa-apa kecewa sama Tuhan. Gak ada doa-doaan. Padahal di saat kita mau menguraikan setiap persoalan, masalah hidup kita dengan berdoa, kita bisa mengerjakan satu persatu. Makanya kita butuh hikmat. Karena hikmat itu yang akan menuntun kita untuk bisa memulai mengerjakan satu persatu. Saya lagi konseling seorang istri. Di mana dia memang suaminya ngeselin gitu ya. Kalau dalam ceritanya ngeselin. Tetapi selalu perkataannya gini, ya udah cerai aja. Hati-hati iblis tangkap itu. Tadinya suaminya nggak mau cerai, saya nggak mau cerai. Akhirnya sekarang dia digugat cerai, kelimpungan dia. Dia bilang saya nggak mau cerai, harus ngadapi gimana ya pastor? Nggak ada cara lain, doa, datang kepada Tuhan. Untuk segala sesuatunya diubahkan. Cuman Tuhan yang bisa mengubahkan kamu, suamimu. Gak apa-apa, kamu ikuti proses itu. Kamu lewati proses itu untuk membentuk kamu juga. Iya pastor. Dulu biasanya suka, pastor ini orangnya orang jauh bukan Jakarta. Saya bilang ayo kamu bisa. Sekarang dia bisa tenang. Yang dia lakukan cuma berdoa. Itu yang harus diuraikan, yaitu dengan doa. Nih Tuhan, saya begini. Diuraikan. Nanti Tuhan yang selesaikan. Ya, Tuhan yang selesaikan. Bukan kita. Tugas saya waktu Parisa belum bertobat, cuman mendoakan. Pulang teler, pakai sabu-sabu. Saya cuma bisa doain, tumpang tangan setiap hari terus menerus mohon kepada Tuhan. Itu aja yang saya kerjakan. Di saat Tuhan, bukan kita yang mengubahkan, Tuhan loh. Ya harus tahu, Tuhan yang mengubahkan. Di saat Tuhan mengubahkan, dia bertobat dan melayani Tuhan. Dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan di IRC Sawangan. Itu luar biasa. Tugas kita cuma berdoa ya ibu-ibu. Ya,
Gak ada lain. Keisha anak saya pada saat dia menghadapi skripsi, ya, keadaannya memang rumit. Skripsi pertama dia diberikan dosen pembimbing yang dimana dosen ini mengarahkan dia, menolong dia. Pokoknya benar-benar dia yang arahkan. Tapi begitu sidang, ada 2 dosen lagi. Dosennya killer, galak lah. Nah waktu anak saya diserang, bukannya dosen pembimbingnya juga membantu dia, bela dia, malah ikut bikin ngedrop anak saya. Menyalahkan anak saya. Lah kan dia yang bimbing. Akhirnya anak saya harus ulang lagi skripsinya. Ulang lagi. Di situ anak saya trauma. Saya lihat ini anak kok kapan selesainya, gak selesai-selesai gitu ya. Terus saya tanya sama temannya suatu hari. Saya bilang gini, itu Keisha gimana skripsinya? Karena saya belum berani nanya ya pada saat itu. Terus temannya bilang gini, kalau Keisha ditanya mengenai skripsi, pasti nangis. Karena buat dia trauma. Dia sudah mengerjakan sampai bab 3 sih katanya. Deadline-nya tuh tanggal sekian. Hah? Saya kaget. Akhirnya saya bilang sama suami saya, yuk kita panggil Keisha. Kebetulan kita habis pelayanan dari Sawangan. Pulang saya telepon, Keisha, papa mama mau ngomong sama kamu. Kamu pulang sekarang. Kini dia pulang. Begitu kita tanya, gimana skripsi kamu? Bener nangis lagi. Aku sudah sampai bab 3. Tapi aku gak kasih ke dosennya. Hah? Aku sengaja. Kalau aku mau, biar aja aku di drop out. Sampai kayak gitu. Memang benar sih. Skripsi di luar negeri itu kayaknya gak ada deh. Gak ada. Di Indonesia, wow. Sampai teman saya yang dosen bilang gini. Iya loh, skripsi itu bikin sampai ada anak kuliah itu mahasiswa sampai bunuh diri. Sampai seperti itu. Tapi puji nama Tuhan. Setelah itu kita menguraikan satu-satu. Kita berdoa. Saya berdoa, suami saya berdoa. Yuk, apa yang kita bisa kerjakan? Yang pertama adalah suami saya meng-WA dosen yang baru. Jadi dapat dosen pembimbing baru. Di WA sama suami saya. Pakai handphonenya Keisha. Nah terjadilah interaksi. Terus menerus dan terus menerus. Yang pada akhirnya yang kelihatannya rumit. Bahkan yang dibilang ditentukan tanggal sekian deadline-nya. Bisa diperpanjang. Luar biasa. Anak saya pun Keisha sudah diwisuda. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika engkau lelah secara rohani, putus asa, ya, kecewa dengan keadaan, cepat-cepat mengangkat tangan dalam doa. Bukan itu aja, memohon kemenangan sama Tuhan. Karena kita cuma bisa mengandalkan doa dan kekuatan Tuhan loh. Tanpa kekuatan Tuhan, kita nggak bisa mengatasi pertempuran itu. Pertempuran dalam hidup kita itu kadang-kadang berat. Tetapi kalau kita nyerahkan kepada Tuhan, gak ada yang berat. Karena iblis itu pada waktu saya katakan begini sama Keisha. Keisha, kamu jangan ditipu sama iblis. Dia langsung terus tersentak. Anaknya sebenarnya gak kayak gitu. Yang saya tahu anak saya itu gak begitu. Dia tersentak. Kenapa? Iblis itu cuma mau kita gagal. Iblis itu cuma mau kita sakit. Maunya itu kita nggak ada pemulihan, tidak diberkati. Itu iblis tuh. Jadi hati-hati ibu-ibu. Kalau Anda ada persoalan, andalkan Tuhan, angkat tangan, berdoa, minta kemenangan dari Tuhan. Amin. Tuhan kita luar biasa. Hadapi setiap persoalan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan dan minta hikmat. Hikmat Tuhan itu penting banget. Yang kedua, fokus pada janji Tuhan secara pribadi. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Wahyu artinya visi. Biarlah kita di dalam hidup kita punya visi.
Katakan kiri kanan, punya visi ya. Berpegang pada hukum. Hukum berarti janji Tuhan. Kiri kanan tepuk tangan. Ditepuk lagi ini ya. Fokus pada janji Tuhan. Karena janji Yesus yang diberikan ribuan tahun yang lalu juga tidak pernah berubah. Amin. Dia adalah juru selamat. Dia juru selamat kita yang selalu hadir, menolong kita, menyembuhkan kita, menguatkan kita, membimbing kita, menghibur kita. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Maka sebab itu fokus kepada janji Tuhan. Jangan pegang janji manusia. Manusia juga apa? Bisa lupa sama janjinya, malah gak digenapi, gak ditepatin janjinya. Jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan, janji Tuhan yang diandalkan. Janji Tuhan selalu pasti, katakan sama saya pasti. Sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang integritas. Maka sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan biar kita punya integritas dalam hidup ini. Dan kita bukan itu saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti, penuh dengan kepastian. Dan kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita mempunyai janji-janji Tuhan yang penuh dengan kepastian. Dan itulah kebenaran. Ya, kebenaran yang membawa kepada kita dengan rasa aman dan aman. Bagi setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan. Tergantung Anda percaya gak sama Tuhan sama janjinya. Kalau nggak percaya, nggak akan terjadi itu janji Tuhan. Nggak akan terjadi. Yang ketiga, hati yang gembira adalah obat. Kalau saya waktu itu mengalami tidak dipenuhi dengan hati yang gembira, saya nggak tahu deh. Saya nggak ngerti deh harus bagaimana. Bawaannya mungkin sungut-sungut, marah sama Tuhan. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena arti dari hati yang gembira itu bobotnya atau kualitasnya sama dengan kesembuhan. Walaupun secara fisik masih sakit. Tapi hati kita dipenuhi dengan kegembiraan. Kok bisa? Ya karena kita dipenuhi sukacita sorga. Kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Maka kita sudah bisa merasakan suasana kesembuhan, pemulihan, kelepasan dalam hidup kita. Amin. Penuhi dengan hati yang gembira. Aduh biarlah mau jalankan saja. Dengan hati yang gembira. Seolah-olah Anda tuh begini. Saya sudah terima janji Tuhan. Saya sudah terima janji Tuhan. Ada salah satu jemaat saya dan dia juga ikut KUL. Jadi saya tuh ikut KUL-nya 3. KUL 2 sama ketua rayon, KUL 3 sama leader-leader. Dan ada lagi satu KUL itu di mana saya mengumpulkan para keluarga-keluarga muda yang punya anak 1, anak 2. Saya kumpulin, yuk kalian daripada gak ikut KUL, ayo KUL di rumah saya. Mau dipakai setiap hari, mau setiap bulan gak apa-apa. Dan dia juga ikut. Namanya Dave. Dave itu kena kanker rektum. Ya, kanker usus besar ke anus. Waktu dia dinyatakan kena kanker. Dari tahun ke tahun saya lihat. Hatinya dipenuhi dengan hati yang gembira. Dioperasi 2 kali. Rebo kemarin. Minggu kemarin dia meninggal. Tetapi di situ saya lihat. Di saat dia kesakitan. Dia masih bisa mendoakan orang. Menguatkan orang. Bukan saja orang yang sekitar dia. Tetapi saudaranya yang di Belanda, di luar kota. Sampai seperti itu. Dan istrinya kirim saya video. Lihat ini Dave. Lagi nyanyi. Dalam keadaannya gak bisa apa-apa udah. Tapi dia nyanyi, nyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Biarlah kita seperti itu. Yohanes 20 ayat 29b berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya, Dave. Dengan hati yang gembira.
Dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dia udah ketemu Parisa. Sekarang tinggal kita. Amin. Apapun tantangan hidupmu di tahun 2025, hadapi dengan hati yang gembira. Maka engkau akan menerima janji Tuhan. Amin. Yang pertama apa? Hadapi dan uraikan masalahmu bersama Tuhan. Yang kedua, fokus pada janji Tuhan secara pribadi. Ketiga, hati yang gembira adalah obat. Amin. Kalau ada pengajaran, ada pelajaran, setiap hamba Tuhan khotbah dicatat. Sampai rumah dibaca, didengar, lakukan. Baca, dengar, lakukan. Itulah murid-murid Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Anda diberkati. Saya pun diberkati. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kita tutup mata. Renungkan sejenak setiap firman yang sudah disampaikan. Kita renungkan kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa. Pribadi lepas pribadi. Katakan Tuhan, apapun yang terjadi tahun ini. Baik itu kemenangan, tantangan, pergumulan, proses yang berat. Tuhan tetap hadir di semua musim kehidupanku. Dalam setiap musim kehidupan, di sana ada kasih-Nya Tuhan. Ada belas kasihan-Nya Tuhan. Karena Dia mau menolongmu, membimbingmu, menopangmu, dan menyertai engkau. Kesetiaannya tidak akan pernah berakhir. Marilah kita menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan ada bersamamu. Dan terima janji Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Jangan bimbang akan rancangannya. Tuhan akan memenuhi engkau dengan hati yang gembira. Dengan hati yang damai sejahtera. Dengan sukacita. Maka engkau akan menerima kesembuhan, pemulihan,
kelepasan, mukjizat yang besar terjadi dalam hidupmu. Pegang janji Tuhan. Dan pastikan rencana Tuhan yang sempurna digenapi dalam hidupmu. Terima kasih Yesusku yang baik. Engkau ada selalu di dalam musim kehidupan kami. Hamba serahkan wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini kepadamu Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan mereka. Engkau mendengar setiap doa-doa mereka Tuhan. Dan hamba percaya Engkau jawab Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti berbicara. Biarlah Engkau Roh Kudus yang melawat setiap wanitamu. Engkau sendiri Roh Kudus yang menjamah setiap wanita-wanitamu. Terima kasih Bapakku yang baik. Terpujilah namamu. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Sebelum menerima berkat, ada satu kesaksian yang saya belum ceritakan tadi. Tanggal 1 September, saya nggak tahu kalau Parisa akan dipanggil Tuhan. 1 September hari Minggu, di mana saya harus melayani di IRC Sawangan 5 kali. Di saat yang kedua kali, ibadah yang kedua setelah selesai. Mantu saya panggil, Mama, aku mau ngomong. Ya, kenapa? Papa sudah cold blue, sudah henti jantung 2 kali. Di situ saya nggak sadar juga kalau anak-anak saya, Keisha dan Bella udah dipanggil pihak rumah sakit. Hari itu saya sedang khotbah mengenai ketenangan hati. Oke, terus sekarang gimana? Ya, udah dikasih obat jadi udah lebih baik. Mama mau terusin khotbah? Oh ya udah nggak apa-apa, Mama terusin. Saya tidak punya pikiran kecil apapun bahwa suami saya akan dipanggil Tuhan, enggak. Tapi begitu kita dekat, kita intim dengan Tuhan, Roh Kudus ngomong gini, telepon Bella, anak saya yang paling besar, telepon Bella. Oh ya udah, saya telepon video call. Saya bilang gini, Bella, kok Papa ditidurin? Biasa kan setengah duduk, saya bilang. Udah gitu, iya, Mama kesini deh sama Steven, sama mantu saya. Oh gitu ya. Saya nggak pakai AUL. Oke, saya ke sana. Gak ada loh pikiran saya, suami saya akan dipanggil. Gak ada. Saya sampai di sana, saya cuci tangan. Kalau di ICU kan harus cuci tangan dulu. Saya hampirin suami saya lihat heart rate-nya udah 51-50. Saya samperin, saya bilang gini, Papa, kalau Papa udah capek, Papa pulang aja. Tapi Mama masih mau lihat mukjizat. Ada air mata keluar. Saya bilang, Papa hebat, Papa luar biasa. Papa kuat. Semangat ya Pak. Heart rate-nya langsung dari 50 turun ke 30. Dokternya bilang gini, Ibu saya cek dulu ritme jantung daripada suami Ibu baik. Sudah melemah Bu. Oke, mau ditekan-tekan lagi. Saya bilang jangan. Kasihan suami saya bilang. Di situ saya mengerti. Setelah saya ngomong seperti itu, langsung heart rate-nya nol. Suami. Jadi saya ngerti kenapa saya harus suruh telepon Bella. Karena suami saya nunggu saya. Dia nunggu keikhlasan, ketulusan dia untuk pergi dari saya. Saya bilang, saya cuma mau pesan gini, biarlah kita intim dengan Tuhan. Kepekaan demi kepekaan akan engkau alami. Karena kita harus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa apa-apa. Amin. Sampai saya setelah itu, suami saya dipanggil Tuhan, dokternya bilang gini, Ibu, kita mau beresin dulu ya. Jadi dimasukin, diberesin, terus ke ruang ini jenazah. Setelah suami saya
Sudah dipakein bagus. Itu yang dandan itu anak-anak rohani saya semua. Saya begini, baru saya lihat bahwa baru sadar gitu. Kok kamu tega ya ninggalin saya? Baru saya nangis. Itu kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan saya pada saat itu. Gak mungkin. Sadarnya waktu suami saya udah itulah Tuhan. Saya cuman berdoa untuk ibu-ibu semua dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Diberikan ketenangan. Amin. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati keluar masukmu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Yang percaya kita 3 kali kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.